Tawasul menurut pandangan syariat itu terbagi menjadi dua. Apa saja tawasul tersebut? Tonton video ini hingga selesai agar kita mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Meliadi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dua macam jenis tawasul. Teman-teman sekalian, tawasul yang pertama adalah tawasul yang dianjurkan dalam syariat, seperti bertawasul kepada Allah dengan beriman kepadanya dan mengikuti sunnah Rasulnya. Dengan demikian, mereka berdoa kepada Rabb, memohon ampunan dan husnul khotimah, serta memohon kepadanya agar menjadikan tempat kembali mereka bersama orang-orang berbakti. Mereka memohon kepada Allah agar tidak menghinakan mereka di antara makhluknya pada hari kiamat. Mereka memohon agar Allah memenuhi apa yang telah Dia janjikan kepada mereka melalui iman dan lisan para rasulnya, bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan di dunia serta tempat kembali yang baik di akhirat. Begitu juga dianjurkan untuk tawasul kepada Allah dengan zat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, tawasul dengan amal soli berdasarkan hadis 3 orang yang terperangkap dalam gua. Kemudian mereka bertawasul kepada Allah dengan baktinya kepada orang tuanya. Kedua, bertawasul kepada Allah dengan meninggalkan zina padahal dia mampu untuk melakukannya. Yang ketiga, bertawasul kepada Allah bahwa dia telah mengembangkan upah salah seorang burunya, kemudian ia menyerahkan seluruh harta pokok dan keuntungan kepadanya. Maka Allah menyelamatkan mereka dan menerima doa mereka dan membukakan pintu goa tersebut. Dan yang terakhir, bertawasul kepada Allah dengan doa orang soli yang masih hidup dengan mendatangi orang soli yang taat beragama, bertauhid, mengikuti sunnah, dan tulus kepada Allah. Kemudian engkau memintanya untuk berdoa kepada Allah, buat untuk agar Allah memenuhi hajat yang kamu inginkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah yang meminta kepada Rasulullah agar ibunya didoakan masuk ke Islam. Adapun tawasul yang dilarang oleh Allah adalah bertawasul kepada Allah. Yang pertama adalah dengan cara memohon kepada mayit di kuburan dengan berdoa kepadanya, meminta pertolongan, meminta kemenangan atas musuhnya dan kesembuhan atas penyakitnya, maka demikian itu termasuk syirik besar. Baik memohon kepada nabi, para wali, malaikat, pohon, batu, atau berhala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, adapun bertawasul kepada diri Nabi baik saat beliau hadir atau tidak ada atau setelah wafatnya, seperti bersumpah dengan dirinya atau dengan para nabi lainnya, atau berdoa dengan bertawasul dengan diri mereka atau berdoa kepada mereka, maka hal itu tidak pernah dikenal di kalangan para sahabat dan para tabi'in. Yang kedua, bentuk tawasul yang dilarang ialah bolehnya bertawasul dengan perantara Nabi Muhammad. Maka ada 3 macam. Yang pertama, bertawasul dengan cara mengikuti, mencintai, menaati perintahnya, dan meninggalkan larangannya, serta mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Maka yang demikian itu termasuk inti ajaran Islam, agama Allah yang wajib dianut oleh setiap muslim, serta termasuk wasilah perantara menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua, bertawasul dengan perantara doanya. Maka demikian itu hanya boleh dilakukan ketika beliau masih hidup. Yang ketiga, bertawasul dengan perantara bersumpah kepada Allah dengan zatnya, hak dan kemuliaan Nabi. Makanya demikian itu termasuk bid'ah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Bentuk tawasul yang ketiga yang dilarang oleh syariat adalah bertawasul dengan kemuliaan, kedudukan, hak atau zat Nabi Muhammad. Misalnya, seseorang berkata, aku memohon kepadamu ya Allah dengan perantara nabimu, atau kemuliaan nabimu, atau dengan kedudukan nabimu, atau kemuliaan para wali dan orang-orang soli dan sejenisnya. Maka yang demikian itu termasuk bid'ah dan bisa membuka pintu kesyirikan. Dan hal itu tidak boleh dilakukan terhadap nabi dan kepada yang lainnya. Adapun seseorang lelaki buta yang bertawasul dengan Rasulullah di masa hidup beliau agar mendoakannya dan menjadikan beliau sebagai perantara kepada Allah agar memberinya penglihatan, maka yang demikian itu bukan termasuk tawasul dengan zat,
kemuliaan, kedudukan, atau haknya. Tetapi dia meminta kepada Allah dengan bertawazu kepadanya, atau orang buta tersebut bertawaju dengan doa atau sapaan Nabi, bukan dengan jatnya. Demikian itu sapaan yang dipahami para sahabat, di mana salah seorang di antara mereka meminta kepada Nabi agar didoakan kepada Allah, atau meminta kepada beliau agar doanya dikabulkan Allah, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika peceklik beliau meminta hujan dengan perantara doanya Abbas. Kalau tawasul dengan jatnya Nabi dibolehkan, orang buta tersebut tidak perlu datang menemui beliau dan cukup melakukannya di rumah. Begitu pula, bila tawasul kepada jat Nabi setelah wafatnya beliau dibolehkan, maka para sahabat pasti melakukannya. Akan tetapi kita tidak mendapatkan suatu pun riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.